bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita di kelompok 2 akan melaksanakan praktek coaching di mana nanti hasil rekaman ini akan kita upload sebagai tugas rukol kita. Jadi yang pertama itu kita ada 4 alur cerita. Yang pertama itu urutannya saya sebagai coach, Jenny sebagai coach, Pak Irwanda sebagai coachee. Untuk yang kedua, kasus yang kedua itu Pak Irwanda sebagai coach, saya sebagai coachingnya. Terus untuk kasus yang ketiga, Pak Irfan sebagai coach, Pak Irwanda sebagai coachee. Untuk yang keempat, saya sebagai coach, Pak Irfan sebagai coachingnya. Baiklah, kita masuk ke kasus pertama, di mana saya sebagai coach dan Pak Irwanda sebagai coachee. Baik, Pak Irwanda sudah siap? Insya Allah, bismillah, siap Ibu. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Iya, selamat sore Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sore juga Ibu. Alhamdulillah kabarnya baik. Tapi ya biasa Ibu, ada sedikit kebingungan terkait dengan media pembelajaran di kelas saya Bu. Oh gitu. Bolehlah saya sedikit kepo, boleh Bapak? Boleh gitu, maksudnya diceritakan ke saya ada apa, terus apa nih yang jadi tantangan Pak Irwanda di kelas terkait media pembelajaran tersebut. Bolehlah kita sharing-sharing Bapak. Iya Bu, kebetulan ya sengaja saya juga berkomunikasi dengan Ibu untuk mencari solusinya gitu ya Bu ya. Jadi begini Bu, media pembelajaran yang tersedia tuh di sekolah kami itu jadi sedikit terbatas gitu Bu. Nah sehingga ketika sedikit terbatas tersebut jadi sulit juga untuk menggunakan teknologi atau alat bantu visual gitu untuk bisa memudahkan interaktif antara saya sebagai guru dan juga mereka anak-anak sebagai murid kayak gitu. Sehingga di situ dari fasilitas yang kurang memadai itu akibatnya proses belajarnya itu jadi terasa kurang menarik gitu Bu. Oh begitu ya Pak. Memang sih pembelajaran media itu, fasilitas itu menjadi suatu momok ya buat kita semua sebagai seorang guru. Ada saja yang kita ngerasa kurang inilah, kurang itulah gitu. Sehingga memang anak itu menyebabkan ya kata Pak Irwanda tadi, anak-anak menjadi kurang menarik gitu. Nah, tujuan Bapak itu kan tadi Bapak mengatakan ingin membuat media pembelajaran ya yang lebih menarik lagi nih. Nah, tujuan Bapak itu apa sih gitu Pak? Saya pengen tahu gitu. Ini juga kan merupakan suatu ilmu juga, kita berbagi ilmu ya Pak ya. Tujuannya Ya, itu apa Pak? Gitu. Jadi saya tuh ingin pembelajaran itu jadi lebih interaktif dan menarik gitu Bu. Nah, dengan media yang tepat mungkin saya berharap siswa itu lebih antusias gitu Bu di dalam kegiatan atau dalam mengikuti kegiatan pembelajarannya tersebut gitu. Ketika mereka untuk memahami materi ya kan ya yang materi-materi yang istilahnya nggak bisa secara langsung saya gambarkan, saya dengan media yang tercukupi kan otomatis mereka juga jadi nggak lebih jelas gitu, lebih konkret gitu kan untuk mereka memahami dari materi yang saya sampaikan itu gitu. Jadi tujuannya itu adalah membuat pembelajaran itu lebih hidup dan juga mendukung pemahaman
siswa secara menyeluruh gitu Bu. Itu sih Bu tujuan saya tuh. Ya, Masya Allah, tujuan Bapak mulia sekali ya. Aduh, saya jadi terharu, agak Alhamdulillah Bu. tersentil gitu Pak, sebagai seorang guru gitu Pak. Oke Bapak, sekarang gini aja Pak. Tadi kan Bapak sudah mengemukakan tujuan Bapak. Nah, Iya Bu. sekarang kita coba nih identifikasi faktor-faktor apa aja nih yang membuat media pembelajaran yang Bapak buat itu kurang memadai di sekolah. Menurut Bapak, apa penyebab utama dari masalah ini, Bapak? Jadi kalau saya lihat dari faktor-faktor itu ya Bu ya, justru karena memang sekolah kami itu di daerah pesisir gitu kan, jadinya penyebabnya itu yang lebih utama itu justru dari fasilitas yang terbatas itu gitu Bu. Jadi di sekolah kami itu alat-alat seperti proyektor, laptop gitu kan, ataupun speaker itu tidak bisa tersedia untuk seluruh kelas gitu. Sehingga dari situ gitu. Nah, kalau saya misalnya gitu kan mengajukan, otomatis kan berkaitan dengan anggaran juga Bu. Sehingga anggaran sekolah Betul, juga nggak mudah juga gitu kan untuk menyediakan atau membeli media baru secara terbatas seperti itu gitu kan. Pasti kan ketika sekolah membelikan juga kan tidak bisa langsung semua kelas kayak gitu. Nah, jadi dari hal itulah gitu kan yang bisa juga merasa ada kendala dalam hal pelatihan guru ini tentang penggunaan media ini yang lebih canggih gitu. Sedangkan kan kita tahu sendiri ya Bu ya, kalau sekarang itu kan ya istilahnya dengan digitalisasi itu ya anak-anak pun istilahnya kan harus kita mulai terapkan ke anak gitu kan dalam kegiatan pembelajaran betul. digital itu gitu. Jadi mereka pun istilahnya lebih lebih memahami gitu kan terkait dengan sekarang itu udah zamannya digital gitu kan. Kalau dengan keadaan dan fasilitas yang terbatas seperti ini kan itu yang bisa justru malah membingungkan saya gitu untuk mengembangkan sehingga mereka itu bisa memahami dengan baik gitu. Itu sih Bu. Iya, setuju sekali Bapak. Aduh, dari hati banget ya Bapak ya ceritanya ya. Jadi kita maksudnya gini, kita kan niat kita itu kan untuk mempersiapkan anak didik kita itu menuju era Indonesia emas ya di Ya, Bu. 2045 nanti gitu kan. Sedangkan sekolah kita sendiri ini memang tidak kurang gitu, bukan tidak ya, tapi kurang karena memang kan kita kan sekolah negeri Bapak ya. Nah, dari cerita keseluruhan yang tadi Bapak ceritakan ke saya Ya, ingin Bu. tahu nih, apa sih, yang Bapak rasakan gitu, Pak, dengan terkait hal ini gitu loh. Terus apakah, Bapak sudah melakukan solusi atau yang lainnya gitu, pendekatan yang lainnya sebagai langkah untuk Bapak mengatasi keterbatasan media, pembelajaran yang ada di sekolah kita ini, Pak? Gitu. Kalau misalnya kita nunggu apa namanya? Bantuan dari pemerintah itu kan rasa-rasanya ya, Pak, itu memerlukan waktu yang lama. Nah, di Betul sini Bu. saya pengen tahu nih, iya, Bapak sudah melakukan apa nih gitu untuk mengatasinya? Jujur saya sedikit frustasi sih Bu gitu. Waduh, kenapa Bapak? Maksudnya frustasi itu bukan bukan apa ya, bukan bukan ke arah lebih stres dan tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi Iya, Bapak. ketika ada satu tujuan yang ingin dicapai oleh anak gitu kan, yang ingin saya sampaikan kepada anak, namun dengan fasilitas yang kurang memadai tersebut gitu, akhirnya kan apa ya, secara klimaksnya itu nggak nyampe gitu, bukan secara ininya tuh gitu gitu, secara klimaksnya tuh nggak nyampe gitu. Nah, terutama Betul saat betul. saya melihat itu potensi teknologi yang bisa memperkaya pembelajaran Bu, sekarang itu gitu. Dengan mereka memahami atau menggunakan teknologi tersebut, dengan kita tuntun gitu kan, mereka juga kan jadi lebih mudah untuk mengakses pengetahuan gitu kan, lebih mudah juga untuk mengetahui yang mereka ketahui terbatas di sekolah gitu. Nah itulah gitu yang justru membuat saya tuh jadi, aduh kumaha ieu teh istilahnya mah gitu kan kalau di Sunda mah gitu. Sedangkan masa sih saya harus bermodal kan nggak mungkin juga gitu kan ya, karena memang fasilitasnya kan harus harus dari sekolah itu sendiri gitu. Tapi Iya.
Ya, saya tidak bisa gitu Bu untuk menggunakan secara optimal gitu kan dari keterbatasan tersebut gitu. Saya sudah mencoba ya Bu ya menggunakan alat yang ada gitu kan. Seperti misalnya tuh dengan membuat presentasi sederhana gitu kan dengan laptop pribadi saya gitu. Saya coba gitu kan dituntut anak itu gitu dengan laptop pribadi saya atau menggunakan media manual seperti poster, gambar gitu kan yang ada lah, yang ada adanya di lingkungan saya gitu kan kayak gitu. Cuma Semaksimal mungkin ya Pak. mungkin gitu ya Bu ya. Cuma ya gitu Bu, saya merasa masih jauh gitu dari yang diharapkan gitu. Artinya masih jauh itu Ya. mereka nggak seinteraktif ketika saya tuh melihat di luar sana gitu kan yang media pembelajarnya tuh udah lengkap gitu kan, mereka lebih kelihatan aktif, juga mereka juga secara pengetahuan itu nggak terbatas gitu. Itu sih Bu yang jadi belum sesuai dengan yang saya harapkan gitu Bu. Ya, baik. Wajar sih apa ya kalau menurut saya nih ya, wajar Bapak merasa seperti itu. Apalagi Bapak sudah mencoba berbagai cara tadi ya dengan menggunakan alat pribadi gitu. Nah, sekarang kita refleksi sejenak ya. Eh, Menurut Bapak, apalagi nih yang bisa kita lakukan atau yang bisa Bapak lakukan sebagai seorang guru untuk mengoptimalkan media pembelajaran meski dengan fasilitas terbatas tadi, Pak? Saya mungkin harus lebih kreatif lagi Bu. Sepertinya sih Setuju. itu Bu. Saya harus lebih kreatif lagi gitu kan dengan media pembelajaran yang terbatas, tapi saya harus lebih kreatif lagi sehingga membangun motivasi mereka, minat mereka dalam belajar itu tetap ada di dalam hati dan pikiran mereka gitu sebagai anak-anak kita gitu kan. Saya juga mungkin bisa melibatkan gitu kan dari siswa atau membuat media pembelajaran sederhana gitu. Misalnya dengan proyek kelompok gitu kan mereka saya coba tuh untuk bisa berkelompok sehingga di ketika memang harus menggunakan pembiayaan di dalam hal tersebutnya itu tidak terlalu berat untuk mereka gitu kan ketika membuat media pembelajaran misalnya saya dalam menjelaskan terkait dengan teks prosedur gitu kan. Nah, dalam teks prosedur tersebut gitu mungkin mereka bisa membuat media pembelajaran sendiri atau medianya itu Wih, dengan pohon berakar gitu kan atau eh, pohon belasan seperti itu gitu yang mungkin ke mereka pun kayak gitu bisa jadi lebih apa ya lebih terarahkan kreativitas mereka juga gitu Bu. Atau mungkin saya juga ya sedikit-sedikit harus kreatif dalam membuat video pembelajaran yang bisa saya bagikan kepada mereka melalui gadget mereka gitu, handphone mereka gitu kan yang bisa saya bagikan sehingga mereka ya walaupun terbatas, tetap mereka juga tetap bisa mengakses gitu kan dari ininya gitu. Dari materi ya, yang dari saya seperti itu. ya. Mungkin Masya itu. Allah. Aduh, Bapak, aduh berat sekali. Maksudnya tujuan Bapak itu bagaimana langkah-langkahnya, itu Masya Allah ya, terinci sekali gitu, Pak, gitu. Sangat menarik ini, sangat menarik. Melibatkan siswa dan memanfaatkan sumber daya yang sudah ada bisa menjadi solusi yang efektif. Nah, sekarang kita masuk ke tanggung jawab ya, Pak. Kan sesuai materi yang Boleh, saya Bu. pelajari nih ya, kan tirta gitu kan. Mhm. Yang terakhir kita tanggung jawabnya. Oh, mohon maaf Bapak, saya lupa. Ini rencana-rencana Bapak tadi itu, menurut Bapak, kapan nih akan Bapak realisasikan gitu Pak? Kan tadi kan sudah nih, tapi Hmm. Bapak merasa kurang optimal nih. Nah, yang barusan tadi itu Mhm. kapan nih Bapak rencananya mau eksekusinya nih? Saya harus memulai lebih cepat gitu ya Bu ya. Mungkin mulai dengan meminta siswa membuat video singkat tentang materi pelajaran gitu yang telah dibahas gitu kan atau sedang dibahas. Selain itu juga mungkin saya lebih mencari sumber materi-materi digital yang bisa disampaikan kepada mereka baik itu melalui video atau infografis gitu. Dan pasti
pertemuan minggu depan saya lakukan itu Bu, agar mereka Bagus. tidak ketinggalan gitu Bu dari materinya gitu. Ya walaupun Bagus, gitulah bagus. Bu, apa namanya di kampung gitu ya sekolahnya tergopoh-gopoh gitu kan perlu tadi ekstranya gitu tenaga pikirannya gitu. Mudah-mudahan ide-idenya itu bisa diterapkan dengan baik gitu mudah-mudahan Bu seperti itu. Saya optimis Ya, lah Bu. baik Bapak. Baik, nanti kita lihat ya Pak ya. Minggu depan Bapak eksekusi. Amin. Oke, sebagai langkah tanggung jawab antara Bapak sebagai seorang guru dan saya percakapan kita berdua nih ya, gitu. Bapak itu menurut saya itu Iya, Bu. saya dukung banget rencana Bapak. Nah, kita gimana setelah Bapak mencoba rencana Bapak tadi, mengeksekusi tadi, kita bertemu lagi Pak. Saya ingin tahu gitu hasilnya gimana nih, ada perubahan yang signifikan gitu, pasti ada. Soalnya rencana Bapak tadi itu menurut saya luar biasa sekali. Jadi bagaimana kalau misalnya minggu depan kita bertemu lagi untuk mengevaluasi dan merefleksikan dari rencana-rencana Bapak yang tadi. Gimana Bapak? Saya sangat setuju Bu. Makasih banyak Bu Baik, dukungannya dengan seperti itu. Jadi baik, saya baik, juga baik. jadi termotivasi gitu kan. Terus juga dari tolak ukurnya saya juga jadi bisa bercerita kembali gitu kan sama Ibu gitu. Iya, Bahwa yang saya rencanakan itu betul. seperti ini loh Bu gitu kan. Telah saya laksanakannya tapi masih kalau seandainya ada masih permasalahan gitu masih bisa kita diskusikan kembali gitu dengan Ibu gitu. Terima kasih Iya, banyak. iya. Saya Ya, merasa baik, lebih baik. termotivasi Ya, sekarang. oke. Sama-sama Bapak. Saya yakin insya Allah dengan pendekatan kreatif dan komitmen Bapak, pembelajaran di kelas akan menjadi lebih dinamis, lebih semangat, lebih menarik lagi insya Allah kok Pak, saya yakin. Baik Bapak, Amin, amin, Pak. ya saatnya kita ini ya Bapak ya, kayak sepertinya saya ada keperluan. Terima kasih Bapak, sangat menarik sekali di sini sharingnya dengan Bapak. Semoga terrealisasi dengan sempurna. Amin. Mari Bapak, Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Ibu.